Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5 dari kelas Indonesia LG64. Di sini kita akan mempresentasikan artikel ilmiah kita yang berjudul Menciptakan Lingkungan Sekolah Bebas Kekerasan di SDN Marga Mulia 6. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan kita dari kelompok 5 di sini beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Fadila Purwari. Dan selanjutnya ada siapa nih? Aku Fikri. Kemudian aku Gracelyn. Halo, aku Jasmine. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai dari yang pertama. Silakan, akan dijelaskan oleh Gracelyn. Berikut adalah abstrak dari penelitian kami. Kasus perundungan di sekolah-sekolah Indonesia menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Perundungan ini terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun non-verbal. Sekolah melakukan kampanye anti perundungan untuk mencegah terjadinya kasus perundungan di sekolah. Kampanye dapat meningkatkan kesadaran warga, mencegah perundungan, mengembangkan sikap empati, dan menciptakan lingkungan yang aman. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pandangan siswa-siswi SD terhadap perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, dan bagaimana pandangan mereka terhadap kampanye anti perundungan ini. Penelitian ini dilakukan pada siswa-siswi kelas 4 di SDN Marga Mulia 6 sebagai sampel. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi memahami apa itu perundungan dan merasakan dampak positif dari kampanye anti perundungan. Kampanye anti perundungan yang pernah siswa-siswi tersebut dapatkan membuat mereka lebih sadar akan perilaku-perilaku perundungan di sekolah mereka. Oke, selanjutnya terdapat latar belakang. Dari latar belakang kita mengambil tema bullying. Jadi bullying di sekolah Indonesia ini merupakan masalah serius yang bertentangan dengan prinsip SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang kuat. Nah, data yang menunjukkan yaitu pertama, terdapat dari data Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019, yaitu menunjukkan data terdiri 41,1% siswa Indonesia melaporkan mengalami bullying. Lalu data yang kedua kita mendapatkan pada tahun 2022 terdapat 25% siswi dan 30% siswa menjadi korban bullying. Lalu terdapat dampak bullying ada dua, dari korban dan juga pelaku. Kalau dari korban itu mengalami trauma, depresi, kecemasan, prestasi menurun, dan juga resiko bunuh diri. Lalu dampak untuk pelaku yaitu perilaku agresif dan juga masalah di masa depan. Lalu terdapat solusinya, terdapat dua. Pertama, solusinya yaitu melakukan sosialisasi anti-bullying atau meningkatkan kesadaran, empati, dan keberanian siswa berbicara. Lalu yang kedua, terdapat pendidikan perdamaian untuk membangun harmoni di sekolah dan menciptakan lingkungan yang aman. Nah, bullying ini tidak hanya melanggar hak anak, tapi juga menghambat pembentukan masyarakat yang damai dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif melalui kampanye anti-bullying dan juga pendidikan perdamaian untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mendukung, dan selaras dengan tujuan SDGs 16. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, teori bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku ini mencakup kekerasan fisik, verbal, sosial, cyberbullying, dan seksual. Korban bullying seringkali tidak mampu melawan, sehingga tindakan ini berdampak negatif pada kondisi mental dan emosional mereka. Yang kedua, ada faktor penyebab bullying. Iklim sekolah yang negatif seperti kurangnya pengawasan dan konflik antar siswa menjadi penyebab utama. Lingkungan yang tidak kondusif menciptakan peluang bagi perilaku bullying untuk berkembang.
Kurangnya dukungan teman sebaya juga memperburuk situasi karena korban sering merasa terisolasi dan tidak mendapat bantuan. Nah, yang ketiga, pendidikan perdamaian sebagai solusi. Pendidikan perdamaian dapat diterapkan melalui kurikulum yang mendukung harmoni di sekolah. Lingkungan belajar yang positif membantu mencegah konflik di antara siswa-siswa. Nilai-nilai seperti penghargaan, kasih sayang, toleransi, dan kerjasama diajarkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya perdamaian. Dan yang terakhir, keadilan dalam pendidikan. Keadilan dalam pendidikan memastikan setiap siswa mendapat hak yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan inklusif. Hal ini dicapai melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak, termasuk guru dan orang tua. Dengan menciptakan keadilan, sekolah dapat membangun lingkungan yang mendukung perubahan positif dan mencegah bullying secara menyeluruh. Baik, selanjutnya terdapat metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang kami pakai yaitu jenis kualitatif, lalu menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan sosialisasi. Subjek yang kami pakai yaitu 45 siswa kelas 4 di SD Negeri Marga Mulia 6. Nah, analisis data yang kami gunakan berupa deskriptif untuk menilai pemahaman siswa dan efektivitas sosialisasi yang kami jalankan. Nah, prosedur yang kami jalankan yaitu pertama terdapat observasi dan juga wawancara yang dilakukan pada 2 Oktober 2024. Lalu kemudian kami melakukan sosialisasi anti-bullying yang dilakukan pada 11 Oktober 2024 berupa presentasi materi, diskusi, video edukasi, serta permainan edukatif seperti teka-teki silang dan juga kuis pilihan ganda. Nah, ini ada hasil penelitian. Jadi sosialisasi di SDN Marga Mulia tentang menciptakan lingkungan bebas kekerasan atau dengan tema menciptakan lingkungan bebas kekerasan membantu siswa memahami bullying secara lebih luas. Awalnya, mereka mengira bullying hanya berupa kekerasan fisik aja, seperti menendang atau memukul. Namun, melalui bermain peran dan kuis, mereka belajar bahwa tindakan verbal seperti menghina juga termasuk bullying dan dapat berdampak buruk pada fisik serta psikologis korban. Dalam diskusi, beberapa siswa menyadari bahwa mereka pernah tanpa sengaja menyakiti orang lain, sementara yang lain termotivasi untuk menjadi lebih peduli. Sosialisasi ini mengajarkan mereka pentingnya empati dan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas kekerasan. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi anti-bullying di SDN Marga Mulia 6 berhasil meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 tentang bullying, baik dari segi jenis, dampak, maupun cara pencegahannya. Metode interaktif seperti bermain peran dan kuis terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian dan menciptakan kesadaran sosial di kalangan siswa. Hal ini mendukung tercapainya tujuan SDGs 16 dalam membangun lingkungan sekolah yang damai dan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan implementasi pendidikan perdamaian secara berkelanjutan dalam kurikulum, melibatkan semua yang berkepentingan termasuk guru, orang tua, dan komunitas untuk memperkuat upaya pencegahan bullying. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada skala populasi yang terbatas sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup sampel yang lebih dalam dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas program secara lebih mendalam. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching. Bye-bye!